namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dagu gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Witotofada, NIM 204230001. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Yaitu ada bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu menjelaskan mengapa integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam perlu dibahas. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah. Yang ketiga ada tujuan, yaitu menjelaskan tujuan dari penulisan makalah ini. Yang keempat ada manfaat, yaitu menjelaskan manfaat dari pembahasan integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Yang selanjutnya ada bab pembahasan. Yang pertama, integrasi sains dan agama adalah menjelaskan konsep integrasi sains dan agama serta mengapa integrasi ini penting dalam pendidikan Islam. Yang kedua, ada pentingnya integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam, yaitu membahas mengenai manfaat dari integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam, seperti meningkatkan pemahaman tentang agama dan sains serta membantu mengatasi konflik antara sains dan agama. Yang selanjutnya ada tantangan dalam mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan Islam, yaitu membahas mengenai beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan Islam, seperti perbedaan pandangan antara sains dan agama serta
kurangnya sumber daya dan dukungan. Yang selanjutnya ada bab penutup. Kesimpulan, yaitu merangkum hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Yang selanjutnya ada saran, yaitu memberikan saran mengenai cara mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan Islam. Isi dari pembahasan. Pengertian integrasi adalah penggabungan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh atau menyeluruh dalam konteks pendidikan Islam. Integrasi sains dan agama dapat diartikan sebagai penggabungan antara sains dan agama dalam suatu sistem pemikiran yang utuh. Integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama Islam dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dan menghormati kedua aspek tersebut tanpa konflik. Integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam juga dapat membantu siswa memahami keterkaitan antara sains dan ajaran agama Islam sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan kehidupan mereka. Yang kedua, ada pengertian ilmu sains adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau fakta atau fenomena alam. Ilmu sains mencakup berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan sebagainya. Ilmu sains dapat dipahami sebagai pengetahuan objektif, tersusun dan teratur tentang tatanan alam semesta. Ilmu sains pada wilayah yang sempit atau spesifik dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan alam, sedangkan pada tataran yang luas dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Ilmu sains memiliki beberapa sifat seperti kumulatif, yang artinya dinamis atau tidak statis karena selalu mencari tambahan ilmu, mengingat kebenaran bersifat sementara, ekonomis untuk penjelasan-penjelasan dan kaidah-kaidah yang kompleks. Formulasinya sederhana, susunannya ekonomis sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan. Yang ketiga, ada pengertian agama adalah suatu sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap mutlak, yang meliputi kepercayaan terhadap Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, serta nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Agama juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ritual atau peribadatan atau penyembahan, serta sistem nilai atau sistem norma yang menjadikan pola hubungan manusia antara sesama manusia. Agama juga dapat memuat kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib atau maha agung. Agama memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan paradigma hidup manusia, serta dalam menentukan perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama Islam tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam, tetapi juga terapannya dalam beragam materi, institusi, budaya, nilai, dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu, beramal soleh, serta mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya secara holistik. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan, teknolog, insinyur, kelompok profesional lain yang dapat memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ada integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam memiliki beberapa implikasi yang penting. Yang pertama, integrasi ini dapat membantu memperkuat identitas keislaman siswa dan memperkuat pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Yang kedua, integrasi ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara sains dan agama sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan kehidupan.
Yang ketiga, integrasi ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia yang modern. Yang keempat, ada integrasi ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kelima, ada integrasi ini dapat membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dan menjadi pimpinan yang berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam memiliki implikasi yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan Islam di masa depan. Kesimpulan dari integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam adalah bahwa integrasi ini merupakan upaya untuk menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama Islam dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memahami dan menghormati kedua aspek tersebut tanpa konflik dan dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antara sains dan agama sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan kehidupan. Integrasi ini dapat juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, keterampilan sosial dan emosional, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dan menjadi pimpinan yang berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam memiliki implikasi yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan Islam di masa depan.
Mari kita benarkan daya. Jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, kita selalu riang. Setelah jongkok berdiri lagi, setelah jongkok berdiri lagi, setelah jongkok berdiri lagi, kita selalu berani. Setelah kiri lalu ke kanan, setelah kiri lalu ke kanan, setelah kiri lalu ke kanan, kita berbadan sehat. Kita ulangi sekali lagi ya. Jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, kita selalu riang. Setelah jongkok berdiri lagi, setelah jongkok berdiri lagi, setelah jongkok berdiri lagi, kita selalu berani. Setelah kiri lalu ke kanan, setelah kiri lalu ke kanan, setelah kiri lalu ke kanan, kita berbadan sehat. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima, hari kiamat, keenam, kodo dan kodar, Rasul, keempat, kelima, hari kiamat, keenam, kodo dan kodar. Oke semuanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, bulan melintang di padang bunda, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.